Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusdela Monika, NIM L1A120029 dari kelas R003 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manusia dan peradaban untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dosen pengampu ialah Ibu Maria Uva S. Hud MSI. Poin-poin penting yang akan kita bahas dalam materi manusia dan peradaban yaitu yang pertama, hakikat peradaban, kemudian manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab, kemudian evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya, kemudian dinamika peradaban global, dan problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Sebelum masuk pada poin-poin penting yang akan kita bahas, kita harus mengerti dan memahami apa itu yang dimaksud dengan manusia dan apa sih hubungan antara manusia dan peradaban. Nah, pengertian manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu manusia adalah makhluk yang berakal budi. Artinya, makhluk yang paling sempurna. Manusia sebagai makhluk yang berpolitik, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berbahasa, dan makhluk yang berbicara. Nah, apa sih hubungan antara manusia dan peradaban? Hubungan antara manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena mengingat akan posisi kapasitas kemampuan diri manusia, yaitu berupa daya cipta, rasa, dan karsa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor kemajuan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan tingkat pendidikan. Contoh peradaban zaman dahulu yaitu piramida di Mesir, tembok raksasa di Cina, Candi Borobudur di Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manusia sebagai makhluk beradab dan manusia sebagai masyarakat beradab. Manusia beradab adalah manusia yang mampu menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Menurut Kailan, menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang beradab, sebab dia dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Jadi, manusia memiliki adab dan adab dimiliki oleh manusia. Masyarakat beradab juga disebut sebagai masyarakat madani. Masyarakat madani sebagai masyarakat yang berkeadaban memiliki ciri-ciri sebagai berikut, antara lain egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial dan budaya. Evolusi budaya. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan dari waktu ke waktu. Proses evolusi ini untuk tiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda, tergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya untuk mengantisipasi tantangan tadi. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan, bertahap, dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu
dari unsur budaya yang oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Masa dalam kehidupan manusia dapat dibagi dua, yaitu masa prasejarah dan masa sejarah. Berikut ini merupakan contoh dari gambar zaman prasejarah berdasarkan model sebagai ekonomi atau mata pencaharian hidup. Wujud peradaban itu terbagi menjadi 4. Yang pertama nilai-nilai, norma, etika, dan estetika. Yang dimaksud dengan moral atau nilai-nilai yaitu nilai-nilai dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesusilaan. Yang kedua adalah norma. Norma adalah aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu yang baik atau salah. Yang ketiga itu adalah etika. Etika yaitu nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Yang keempat adalah estetika. Estetika adalah berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebalikan. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dinamika peradaban sosial. Menurut Arnold, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respons atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi dan menaklukkan dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Ada 3 gelombang perubahan peradaban manusia. Yang pertama adalah gelombang yang pertama yaitu peradaban teknologi pertanian. Dalam gelombang ini, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Yang kedua adalah gelombang kedua, peradaban teknologi industri. Masa ini dimulai dengan penemuan mesin uap berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Yang ketiga ada gelombang ketiga yaitu peradaban informasi. Ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang, berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Poin yang terakhir yang akan kita bahas yaitu problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberi implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Globalisasi digerakkan oleh kemajuan yang pesat dan teknologi transportasi dan informasi komunikasi. Dengan didukung teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Dan aspek positif globalisasi, yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi waktu. Jika ada aspek positif, maka haruslah ada pula aspek negatif. Yaitu aspek negatif pada globalisasi yaitu yang pertama, masuknya nilai budaya luar yang akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Yang kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar. Dan yang ketiga itu ada dalam bidang ekonomi. Berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. Yang keempat, terjadinya dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai
karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Baiklah, sekian hasil video dokumentasi mengenai materi manusia dan peradaban yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan, karena masih dalam tahap pembelajaran. Mohon untuk dimaklumi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera.